Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab materi suhu dan kalor. Dalam suhu dan kalor kita akan membahas mengenai apa itu skala temperatur, apa itu pemuaian termal, apa itu kalor dan energi internal, apa itu kalor jenis, dan yang terakhir, apa itu transfer dalam kalor. Termometer dan skala suhu. Termometer dapat dikalibrasi dengan menempatkannya dalam kontak termal dengan suhu lingkungan yang dijaga konstan. Lingkungan bisa berupa antara campuran es dan air dalam kesetimbangan termal, yang kedua campuran air dan uap dalam kesetimbangan termal. Yang berikutnya skala Celcius. Suhu dari campuran es dan air ditetapkan pada 0 derajat Celcius. Nilai ini adalah titik beku air. Suhu campuran air dan uap ditetapkan pada 100 derajat Celcius. Nilai ini adalah titik-titik air. Selang antara titik-titik ini dibagi menjadi 100 bagian. Skala Kelvin. Ketika tekanan gas menuju 0, suhunya adalah min 373, min 273. Suhu ini disebut nol mutlak. Titik ini merupakan titik nol dari skala Kelvin. Berikutnya termometer gas dan skala Kelvin. Beberapa mewakili skala Kelvin. Catatan skala ini logaritmik. Skala Fahrenheit, skala yang banyak digunakan dalam USA. Suhu titik beku adalah 32 derajat, suhu titik didih adalah 212 derajat. Titiknya dibagi menjadi 180 bagian. Rumusnya TC sama dengan TK dikurangi 273,15. Untuk TF 9/5 TC plus 32. Untuk menghitung waktu, delta TF sama dengan 9/5 delta TC. Berikutnya satuan dari kalor. Kalor adalah energi yang ditransfer antara sistem dan lingkungan karena perbedaan suhu antara keduanya. Simbol dari kalor adalah Ki. Kalori, sebuah satuan hidrosis. Sebelum hubungan antara termodinamika dan mekanikal dikenal. 1 kalori adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. Joule, 1 kalori sama dengan 4,184. BTU, singkatan dari British Thermal Unit. 1 BTU adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 pon LB air dari 63 derajat Fahrenheit menjadi 64 derajat Fahrenheit. Kalor jenis. Setiap zat memerlukan sejumlah energi persatuan massa yang berbeda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Berbanding lurus dengan massa, jadi persatuan massa. Kalor jenis Celcius dari suatu zat adalah ukuran dari jumlah ini. Beda dengan kapasitas kalor jenis Celcius. Catatan kalor dan kalor jenis. Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Ketika suhu naik, delta T dan delta Q adalah positif, maka energi masuk ke sistem. Ketika suhu turun, delta T dan delta Q adalah negatif, maka energi keluar.
Konsekuensi dari perbedaan kalor jenis. Air memiliki kalor jenis yang lebih tinggi dibandingkan pasir. Pada hari yang panas, di udara di atas daratan panas lebih cepat. Udara panas mengalir ke atas dan udara yang dingin bergerak menuju pantai. Seperti perputaran. Kemudian kalorimeter. Cara untuk menentukan kalor jenis suatu zat dinamakan kalorimeter. Kalorimeter adalah sebuah wadah yang terbuat dari bahan isolator yang baik yang memungkinkan kesetimbangan termal terjadi antara zat tanpa adanya energi yang hilang ke dalam lingkungan. Berikutnya perubahan fasa. Perubahan fasa terjadi ketika sifat fisis dari zat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perubahan fasa diantaranya padat ke cair, yaitu mencair, cair ke gas, yaitu menguap. Perubahan fasa termasuk perubahan energi internal, tapi suhu tidak berubah. Yang kemudian kalor laten. Selama perubahan fasa, jumlah kalor yang dilepaskan adalah Q sama dengan M kali L. L adalah kalor laten dari zat. Laten artinya tersembunyi. Pilih tanda positif jika menambahkan energi pada sistem dan tanda negatif jika energi dipindahkan dari sistem. Kalor laten peleburan digunakan untuk pencairan atau pembekuan. Kalor laten penguapan digunakan untuk penguapan atau pengembunan. Kemudian metode transfer kalor atau perpindahan panas diperlukan untuk mengetahui laju energi yang ditransfer. Diperlukan untuk mengetahui mekanisme yang bertanggung jawab pada proses transfer. Metodenya meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Proses transfer dapat ditinjau pada skala atom. Pertukaran energi antara partikel-partikel mikroskopik akibat tumbukan. Partikel yang energinya lebih rendah memperoleh tambahan energi selama proses tumbukan dari partikel yang energinya lebih besar. Laju konduksi tergantung pada sifat. Contoh konduksi, vibrasi molekul di sekitar posisi kesetimbangan. Partikel yang lebih dekat dengan api bervibrasi dengan amplitudo yang lebih besar, menumbuk partikel tetangga dan mentransfer energi. Akhirnya energi menjalar ke seluruh batang. Konduksi dapat terjadi hanya jika terdapat perbedaan suhu antara dua bagian dari medium pengkonduksi. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah transfer energi akibat pergerakan dari zat. Ketika pergerakan dihasilkan dari perbedaan kerapatan disebut konduksi alami. Ketika pergerakan didorong atau dipaksa oleh gaya disebut konveksi terpaksa. Contoh konveksi. Udara di atas api dipanaskan dan mengembang. Kerapatan udara menurun, massa dari udara memanasi tangan. Aplikasi radiator, mesin pendingin mobil. Yang ketiga, radiasi. Radiasi tidak memerlukan kontak fisik. Semua benda meradiasikan energi secara kontinu dalam bentuk gelombang elektromagnetik akibat dari vibrasi termal molekul. Laju radiasi diberikan oleh hukum Stefan. Contoh radiasi gelombang elektromagnetik membawa energi dari api ke tangan, tidak ada kontak fisik yang diperlukan. Kemudian absorpsi dan emisi energi oleh radiasi. Laju radiasi di mana benda bersuhu T dan lingkungannya bersuhu T0 adalah ketika benda berada dalam kesetimbangan dengan lingkungannya, benda meradiasi dan mengabsorpsi energi dengan laju yang sama. Temperatur benda tidak akan berubah. Berikutnya, aplikasi dari radiasi pakaian. Kain hitam merupakan absorber yang baik, kain putih merupakan reflektor yang baik. Termografi. Jumlah energi yang diradiasikan oleh benda dapat diukur menggunakan termograf. Suhu badan. Termometer radiasi mengukur intensitas dari radiasi inframerah dari gendang telinga.
Kemudian penghambat transfer energi. Termos didesain untuk meminimalisasi transfer energi. Ruang antara dinding-dinding dikosongkan untuk mengurangi konduksi dan konveksi. Permukaan perak untuk mengurangi radiasi. Ukuran leher termos direduksi. Kemudian yang terakhir, pemanasan global. Contoh, greenhouse. Cahaya tampak diabsorpsi dan diemisikan kembali sebagai radiasi inframerah. Arus konveksi dicegah oleh kaca. Yang kedua, atmosfer bumi juga merupakan transmitter yang baik bagi cahaya tampak dan absorber yang baik bagi radiasi inframerah. Itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ayo, silakan bertanya anak-anak. Jika tidak, baik saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.